Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, pembahasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yang mana pada malam hari ini kita akan membacakan secara ringkas insyaallah hadis Rasulullah SAW tentang yakni ketika Nabi SAW menguburkan salah seorang sahabatnya, yang mana pada pertemuan yang telah lalu bahwa salah satu yang disunnahkan ketika sedang dimakamkan jenazah, ketika sedang dimasukkan ke dalam liang lahat, setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dibolehkan bagi orang yang mengantarkan jenazahnya untuk duduk di sekitar kuburan tersebut, sembari yang lainnya menimbun kuburan itu. Ya, dan Nabi SAW pernah melakukan itu dalam salah satu hadisnya yang sangat panjang. Ya, ketika Nabi SAW mengantarkan salah seorang sahabatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah salah seorang dari sahabat Ansor. Setelah sampai di kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah SAW duduk. Kemudian orang-orang yang ada juga, kami pun duduk di sekitar Nabi SAW. Kata Bara bin Azib, seakan-akan di kepala kami ada burung yang bertengger. Ya, maksudnya burung itu tidak pergi dari atas kepala tersebut karena tidak bergerak. Saking khusyuknya para sahabat mendengarkan, ya, ketika duduk di dekat Nabi SAW. Dan di tangan Nabi SAW ada semacam ranting, ya semacam ranting kayu begitu. Kemudian Nabi SAW ya mengetuk-ngetuknya ke tanah, ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, kata Nabi SAW, berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindung kalian kepada Allah dari azab kubur, sampai Nabi mengulanginya 3 kali. Sesungguhnya seorang hamba, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia terputus dari dunia dan dia menghadap ke negeri akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit, yang mana malaikat tersebut, ya, beberapa malaikat yang turun itu berwajah putih, ya, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Bersama mereka ada kain kapan dari kapan-kapan surga. Kemudian ada hanut, yang semacam minyak wangi dari minyak wangi surga. Para malaikat tersebut duduk sejauh mata memandang, duduk dari calon mayat tersebut, calon jenazah tersebut, ya, sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut alaihissalam, ya, dan duduk di sisi kepala orang yang akan dicabut ruhnya itu.
hamba mukmin tersebut. Lalu dia mengatakan, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Allah dan keridhaannya. Lalu ruh tersebut keluar mengalir sebagaimana mengalirnya air di mulut kendi atau di mulut cerek ya, atau teko ya. Kemudian lalu malaikat maut mengambil ruh tersebut dan dia tidak membiarkan ruh itu lama di tangannya, sekejap mata pun, sampai para malaikat yang lainnya itu mengambil ruh tersebut lalu meletakkannya ke dalam kain kapan ya. Kemudian pada kain kapan tersebut telah ditaburi minyak wangi ya. Kemudian keluar dari kain kapan tersebut ya, yakni ka'atya binafhati miskin wujidat alal wajhat, yaitu bau yang sangat harum yang didapatkan di muka bumi ini ya. Kemudian para malaikat tersebut naik ke langit membawa ruh yang mumin tadi ya. Tidaklah mereka melewati, yakni para malaikat tadi melewati alam malaikat atau malaikat-malaikat yang lainnya, melainkan para malaikat tersebut berkata, ma hadza ruh thayyib, ruh apa yang baik ini? Fayaquluna fulanun bin fulan. Lalu para malaikat mengatakan, yang membawa ruh tadi mengatakan, ini ruhnya si fulan bin fulan ya, dengan menyebut namanya yang paling indah yang mereka namakan ketika di dunia. Hatta yang tahu biha ila samai dunia, sampai mereka sampai ke langit dunia, langit yang pertama, langit yang paling rendah. Fayastaftinuna lahu, lalu mereka meminta dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahum, lalu dibukakanlah pintu langit tersebut untuk mereka. Fayusyayyi'u min kulli sama, lalu ya, si ruh tadi dimuliakan dari setiap langit ya, muqarribuha ila samai, yang dekat ke langit yang berikutnya ya, hingga ruh ini sampai ke langit yang ketujuh ya. Lalu Allah berkata, Allah SWT berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah ya catatan hambaku ini di illiyin ya, wa'iduhu ilal ardi, setelah itu kembalikan lagi dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya aku menciptakan dia ya, sesungguhnya aku menciptakan mereka itu dari tanah, dan pada tanah itu aku akan kembalikan mereka, dan dari tanah itu pula atau dari bumi itu pula aku akan keluarkan mereka di waktu yang lainnya ya. Qala fatu'aduhu fi jasadihi, lalu ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayulisani, ini tentunya tatkala sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam jasad tersebut ya, lalu datang kepadanya malaikat ya. Malaikat tersebut datang kepadanya dua malaikat itu mendudukkan yang tadinya jenazah yang baru dikuburkan itu, didudukkan oleh malaikat itu. Lalu fayukalina lahu, lalu kedua malaikat itu berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu berkata, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinin Islam, lalu dia mengatakan, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, ya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ya. Fayaqulu huwa Rasulullah, maka dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk, apa yang kau ketahui tentang nabi tersebut ya, apa ilmumu tentang nabi tersebut? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu, ya, apa ilmu kamu? Maka dia mengatakan, hamba ilmu tadi berkata, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitabullah, aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya, aku membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama, lalu ada seorang penyeru dari langit, an sadaqa abdi, maka kata penyeru tersebut ya, an sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah jujur. Fa'afrishuhu minal jannah,
bentangkan dia jalan, ya, fabrisu minal jannah, berikan dia permadani dari surga, warbisu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Qala fayati min ruhiha, lalu setelah itu datang kepadanya ruhiha, datang kepada wangi surga tersebut, datang kepada orang tadi wangi surga, watibiha, wangi yang sangat harum, wa yufsahu lahu fi qabri muddat basari, kemudian kuburannya dilebarkan sejauh pandangan matanya. Nah, ini ruhnya orang yang beriman, kaum muslimin dan kaum muslim rahimahumullah. Kubur yang tadinya kita gali cuma berapa luasnya, ya, namun setelah ditanya kemudian dia berhasil menjawab ujian tersebut, dilapangkan kuburannya, diluaskan kuburannya sejauh madda basarihi, sejauh pandangannya. Arti kuburan itu menjadi luas, ya, sejauh pandangannya. Dan ini tentunya perkara gaib, ya, perkara gaib. Ya, kita tidak mengetahuinya, kecuali kewajiban kita hanyalah mengimani. Ya, karena yang bersabda dalam Nabi SAW, qala yati rajulun hasan wajh. Lalu beliau bersabda, Nabi SAW berkata, wa yati rajulun hasanul wajh. Setelah itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat sangat tampan wajahnya, sangat bagus wajahnya, hasanus thiyabi, bagus pakaiannya, tayyibur rih, sangat harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, maka dia mengatakan, ya, laki-laki ini yang datang, ya, yang berwajah yang bagus, pakaiannya bagus, wanginya juga harum, ya, dia mengatakan abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan sesuatu yang membuat engkau gembira. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang kau telah dijanjikan. Fayaqulu lahu, lalu, ya, orang ini berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhuka wajhu yaji'u bil khair, wajahmu, ya, adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka sholih, aku adalah amalmu yang soleh. Jadi nanti di hari kiamat amal soleh tersebut akan dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sosok seorang laki-laki yang bagus, yang baik, pakaiannya bagus. Lalu dia mengatakan ana amaluka sholih, aku adalah amalmu yang soleh. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, maka orang ini mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat, hatta arja ila ahli wa mali, hingga aku kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Dia minta segera ditegakkan kiamat. Ini mukmin, roh seorang mukmin. Ya. Qala wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kufur, yang kafir, yang tidak beriman, idza kana fi kita minad dunya, apabila dia telah terputus dari dunia, wa iqbal minal akhirah, menghadap ke negeri akhirat, nasa ilaihi as-samai malaikatun, maka turun kepadanya dari langit malaikat sudul wujuh, turun kepadanya malaikat yang berwajah hitam, ya, ma'amul musuh, ya, pada mereka itu ada kain yang kasar, ya, fayadisuna minhu maddal basar, kemudian mereka, malaikat ini duduk, ya, sejauh mata memandang. Sumayjil malakul maut, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga dia duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ya, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Qala fatafarraqu fi jasadihi, maka ruh itu, ya, ruh itu terpisah-pisah di dalam jasadnya. Kalau orang mukmin tadi bersatu ruhnya, tapi kalau orang kafir maka ruhnya terpisah-pisah, tercerai-berai di dalam jasadnya. Fayantazihu kama yantasihu sufur minas suf, lalu malaikat maut mencabut ruh tersebut sebagaimana dicabutnya
duri, ya, dari kapas yang basah. Ya, duri, ya, dikeluarkan dari kapas yang basah. Karena ruhnya tadi tercabik-cabik, tercerai-berai dalam tubuhnya. Ya, fayakhudhuha, lalu malaikat maut mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika malaikat maut mengambil ruh tersebut, maka malaikat maut tidak membiarkan ruh itu di tangannya sekejap mata pun, hatta yaj'ala fi tilkal musuh, hingga dia meletakkan ruh tersebut di kain yang kasar. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifa, dan keluar dari ruh tersebut bau yang sangat busuk, yang mana bau busuk tersebut didapatkan di dunia ini, bau yang sangat busuk. Fayasaduna biha, lalu malaikat tadi membawa ruh itu ke langit. Fala yamuruna biha ala malaa'in minas sama, maka tidaklah mereka lewat di alam malaikat, melainkan mereka mengatakan maha ruhul khabith, ruh apa yang busuk ini, yang jelek ini. Fayaqulun fulan ibnu fulan, lalu malaikat mengatakan ini ruhnya si fulan bin fulan, biakbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya, disebut dengan seburuk-buruk namanya yang disebutkan di dunia, hatta yuntahi bihi ila samai dunia, sampai berakhir ke langit dunia. Ya, sampai berakhir ke langit dunia. Fa yustaftahu lahu fa yuftahu lahu. Lalu malaikat ini meminta untuk dibukakan pintu langit, maka tidak dibukakan baginya pintu langit. Ya, kalau orang mukmin tadi naik ruhnya sampai ke langit yang ketujuh, tapi orang kafir diminta bukakan pintu langit yang pertama, langit dunia, ya, tidak dibukakan pintu langit tersebut. Ya, summa qala Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai unta masuk ke dalam jarum lubang. Ke dalam lubang jarum. Ya, ke dalam lubang jarum. Lihat, ya, tidak dibukakan pintu langit kaum muslimin. Ini orang-orang kafir. Ya, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Ya. Kemudian yang membaca surah tadi dan surah Al-A'raf ayat 40, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan orang-orang kafir tersebut tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khiyat, hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, nggak mungkin ya onta masuk ke lubang jarum. Ya. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu, tetapkan kitab catatannya fi sijjin, di sijjin, fil ard, ya, fi sufla. Sijjin itu adalah dasar bumi yang paling bawah. Ya, fatutrahu ruhuhu tarahan, kemudian ruhnya dilemparkan. Ya, ruhnya dilemparkan. Ya, summa qala wa may yusyrik billah, barang siapa yang bersekutukan Allah, maka annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya, fatahtafu at-tayr, lalu dia disambar oleh burung. Aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih, atau dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini ruhnya orang kafir. Ya. Fatu'adu fi jasadihi. Lalu setelah itu dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Yani setelah dia dikuburkan, maksudnya begitu, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, wa yatihi malakan, datang kepadanya dua malaikat. Fayudrisanihi, lalu dua malaikat ini mendudukkan dia. Fayaqulan, lalu dua malaikat itu berkata, man rabbuk, siapa rabbuk? Fayaqulu ha la adri. Si ruh tadi mengatakan, yang tadi orang kafir mengatakan, ya, ha saya tidak tahu. Ya, padahal mungkin ketika di dunia dia bisa menyebut lafaz Allah. Ya. Mungkin dia hafal kalimat la ilaha illallah. Tapi tatkala dia dihadapkan dengan kenyataan, berhadapan dengan dua malaikat, ketika dia ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan ha la adri. Ya, aduh saya tidak tahu. Ya, fayaqulani lahu, lalu keduanya mengatakan, ma dinuk, apa agamamu? Apa agamamu? Fayaqulu ha la adri.
Ya, aduh saya tidak tahu. Wa yaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bisabikum. Lalu dikatakan kepadanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fa yaqulu ha la adri. Aduh saya tidak tahu. Fa yunadi munadi minas sama. Lalu memanggillah penyeru dari langit, angkadzaba, bahwa dia dusta. Ya. Mungkin dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun angkadzaba abdi, angkadzaba, bahwa dia berdusta. Ya. Di sini Nabi tidak menunjukkan kata abdi. Ya. Kalau tadi orang beriman disebutkan kata abdi, hambaku. Ya. Angkadzaba, dia berdusta. Fa'abdisulahu minan nar. Ya, bentangkan baginya jalan dari surga, dari neraka. Wabtahu baban ilan nar. Lalu bukakan baginya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha, maka datanglah kepadanya panasnya neraka, wasumumiha, dan racunnya neraka. Wa yudayaqu alaihi qabruhu, kemudian kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa bihi adla'uhu, hingga tulang rusuknya pun saling menusuk, saling menyilang. Wa yati rajulun qabihul wajh, dan datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya jelek. Muntinur rih, baunya sangat busuk. Fa yaqul abshir, bergembiralah, billadzi yasu'uka, dengan sesuatu yang menjelekkan engkau. Ya. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang dijanjikan. Fa yaqul man anta, lalu orang kafir ini mengatakan, siapa engkau? Wa wajhuka wajhun yaji'u bisyarr, wajahmu ini menantangkan wajah yang datang membawa keburukan. Fa yaqul ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang jelek. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'ah, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Ya, karena dia takut kalau tegakkan kiamat, ya, maka tentu akan lebih berat lagi. Wa fi riwayah, summa tuqayyadu lahu a'ma asammu abka. Ya. Lalu ya tuqayyadu lahu a'ma asamu abka wa fi yadihi mirzabdatun law duriba biha jabalun kana turaba. Ya. Lalu ya didatangkan kepadanya, ya, atau dia dibuat menjadi seorang yang buta, bisu lagi tuli, atau datang kepadanya seorang yang buta, bisu dan tuli. Wa fi yadihi mirzabdatun, dan di tangannya ada martil. Apa itu martil? Palu yang besar. Apa namanya? Godang. Ya, godang. Law duriba biha jabalun kana turaba. Kalau godang itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi tanah. Ya. Nah, fayadribuhu darbatan, lalu dia dipukul dengan satu kali pukulan. Fayadribuhu darbah, lalu dia benar-benar dipukul hatta yasiru turaba, sampai dia menjadi tanah. Tsumma yudihullahu, ketika dia dipukul dia menjadi tanah, kemudian Allah kembalikan dia ke kamakan, fayadribuhu darbatan ukhra. Ini di dalam kubur, masih dikubur, ya. Fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian dipukul lagi. Fayasihu sayhah, lalu dia berteriak, yasma'u kullu syai'in illa tsaqalain, didengarkan oleh segala sesuatu kecuali tsaqalain, manusia dan jin. Ya, ini baru dikubur, ya, dipukul sekali sehingga dia menjadi tanah, kemudian dibentuk lagi, kemudian dipukul lagi, ya, lalu dia berteriak, ya, semua yang mendengar kecuali dua, manusia dan jin. Ya, kalau kita yang mendengarkan, ya, tidak akan
ada yang sanggup untuk hidup di dunia ini. Ya. Ini begitu ya, dahsyat. Ini baru kubur. Belum lagi ya yang lainnya nanti di neraka. Ya. Ini baru di alam kubur. Di alam kubur sudah mendapatkan siksaan. Makanya Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu ketika dia melewati kuburan, ya ketika dia diceritakan tentang neraka, beliau tidak terlalu nangis. Belum nangis, takut, tapi tidak terlalu takut dia. Tapi ketika dia melewati kuburan, maka rasa takutnya lebih dahsyat daripada ketika diceritakan tentang neraka. Kalau kenapa? Ditanya, wahai Utsman, ya kenapa engkau? Kata Utsman, ya siapa yang di tempat ini, di kuburan ini dia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi apabila dalam kubur dia sudah tersiksa, maka perjalanan selanjutnya akan lebih sulit, lebih berat. Menunjukkan bahwa adab yang ada dalam neraka itu lebih berat daripada yang ada di kuburan. Ya. Nah, inilah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada salah seorang dari sahabatnya, sahabat Ansar yang dimakamkan. Sembari menunggu kuburan itu siap ditimbun, sudah ditimbun, ya, Nabi memberikan nasihat. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya takziah. Ya. Setelah dimakamkan, dikuburkan, setelah dikuburkan, ya, maka ya takziah. Takziah ini ya artinya menghibur orang yang ditinggal mati kerabatnya. Ya. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala, wa tusra ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yadhunnu annahu yusallihim. Dan disyariatkan takziah kepada ahli mayit, kepada keluarga mayit, ya, dengan sesuatu yang bisa menghibur dia. Ya, maka tujuannya takziah itu adalah menghibur. Ya. Wa yakufu min husnihim, dan juga bantu meringankan, mungkin meringankan rasa sedihnya. Ya, namanya orang ditinggal mati, ya mesti bersedih. Tidak ada yang nggak bersedih kalau ada yang kerabat itu meninggal, mesti bersedih. Nabi SAW saja bersedih. Fa innal aina tadma wal qalbu yahzan. Kata Nabi SAW ketika anaknya meninggal Ibrahim, kata Nabi SAW, sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati pun bersedih. Ya. Nah, dan itu hal yang tabiat manusia. Ketika dia ditinggal mati oleh salah satu dari kerabatnya, dia pasti akan bersedih. Maka disyariatkanlah takziah. Tujuannya menghibur, meringankan rasa sedih, wa yahmil ala ridha, dan membawa mereka untuk ridha. Ya, dan bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sebagaimana tentang takziah ini telah ada hadisnya, telah ada nasnya dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, mimma yathbutu SAW in kana ya'lamuhu wa yastahbiru. Ya. Jika Nabi SAW tahu ada sahabatnya yang meninggal, maka beliau bertakziah, menghadirinya. Wa illa fa yatayassarun kalamin hasan. Kalau dia bisa hadir, dia hadir. Kalau misalkan dia tidak bisa hadir, ya tidak bisa, misalkan dia ya tidak mungkin karena ada sesuatu, maka fima tayassarun kalamin hasan. Ya. Maka dia bisa menghiburnya dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang penting bisa mewujudkan tujuan dari takziah tersebut. Apa tujuannya? Menghibur. Ya. Nah, menghibur. Dan takziah ini
tidak mesti misalkan pada hari tersebut orang itu meninggal. Bisa saja 2 hari setelah meninggal, 3 hari setelah meninggal, 7 hari setelah meninggal. Tidak ada batasannya. Yang penting tujuannya adalah menghibur. Ingat, menghibur. Bukan memberatkan orang yang keluarga yang telah ditinggal, tapi tujuan menghibur. Ya. Nah, ya, ini salah satu yang disunnahkan ya bagi kita apabila ada kerabat yang meninggal atau ada saudara kita sesama muslim yang meninggal, maka ya disunnahkan untuk takziah. Ya, memberikan ucapan takziah. Ya. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan, takziah tujuannya adalah untuk menghibur, menenangkan keluarga yang berduka. Ya, agar bersabar menghadapi cobaan. Ya, tentang hal ini dari Usama bin Zaid, dia berkata, "Kunna inda Nabi SAW." Kami berada di dekat Nabi SAW. Farsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha awnan laha fil maut. Ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, kami berada di dekat Nabi SAW. Tiba-tiba salah seorang dari putri beliau, ya, mengirim, ya, menyampaikan kepada beliau, yang mengirim seseorang kepada Nabi SAW untuk mengkabarkan kepada Nabi bahwa salah satu dari anaknya meninggal. Ya. Faqala Rasulullah SAW, irji ilaiha fa akhbirha in anna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Nabi SAW mengatakan kepada utusan tersebut, kembali kepadanya dan katakan kepadanya, ya, anna lillahi ma akhad. Sesungguhnya Allah mengambil, ya, sesungguhnya milik Allah, maka Allah akan mengambilnya. Wa lahu ma a'ta. Ya, baginya apa yang dia telah beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya ada ajal yang telah ditentukan. Famurha, perintahkan kepada dia, fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan hendaknya ya mengharapkan ganjaran. Nabi ketika dikabarkan ada cucu beliau meninggal, ya, beliau ya menyampaikan kepada putrinya tersebut melalui utusan itu, ya, suruh dia untuk bersabar. Nabi tidak langsung datang ke sana, ya, tapi beliau biarkan dulu, ya, dia maksudnya diurus jenazahnya, ya, beliau hanya perintahkan bersabarlah dan mengharapkan ganjaran. Ada beberapa hal yang kita lakukan tentunya, ya, ketika bertakziah, ya, nanti akan disebutkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam takziah ini ada 2 perkara yang mesti kita hindari. Kata Syekh, ada 2 perkara yang mesti dihindari. Yang pertama adalah al-istima'u bit-ta'ziyah fi makanin khas. Berkumpul untuk bertakziah pada tempat khusus. Ya. Kadar seperti dia buat di rumah khusus, atau bertakziah dikhususkan berkumpul di kuburan misalkan, atau di masjid, maka ini perkara yang harus dijauhi. Ya, kata Syekh, ya, namanya kita bertakziah, ya, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, kunna na'udhu istima', ya, kata Syafi'i dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, hadisnya sahih, ya, kunna na'udhu istima' ila ahli al-mayyit, ya, kami menganggap berkumpul, ya, kepada keluarga mayit, wasani'atut ta'am, dan membuat makanan setelah dikuburkan, minan niyah, termasuk meratap. Makanya ketika takziah itu tidak mesti harus berkumpul pada satu tempat. Mungkin takziahnya berkumpul, nanti kita kumpul di rumah si fulan misalnya, ya, yang mesti menunjukkan takziah itu tidak perlu berkumpul, tidak perlu ramai-ramai, ya, sehingga tidak terjadi perkumpulan. Ya, juga kalau kita beramai-ramai, kumpul di situ ramai-ramai, si ahli mayit dia merasa tidak enak, nanti dia mesti harus apa? Harus menyiapkan sesuatu untuk dimakan, untuk ini.
ya, dan seterusnya. Dia sudah sedih, ditinggal, terus kita beratkan lagi dengan berkumpulnya kita di sana. Makanya takziah itu tidak harus berkumpul. Takziah mungkin satu-satu, atau mungkin kita pergi ramai-ramai tapi tidak berlama-lama. Ya, karena tujuannya adalah menghibur. Ini yang pertama harus menghindari berkumpul ketika takziah pada tempat yang khusus, di rumah kah, atau di kuburan, atau di masjid. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ittikhadhu al-mayyit ta'am lidiyafihi al-waridi lil azab. Ya. Yang juga kita harus hindari ketika takziah itu adalah ittikhadhu ahli mayyit. Ahli mayit itu ya menyiapkan makanan untuk tamu yang datang takziah. Ya, ini harusnya terbalik. Harusnya kita yang datang membawa makanan untuk dia. Ya, makanya hadis tadi kata Nabi SAW, kunna na'udhu istima'i ahli mayyit, kami menganggap berkumpul-kumpul pada keluarga mayit, wasani'at at-ta'am, dan membuat makanan setelah menguburkan minan diyah, termasuk merata. Ya, termasuk merata. Wa inna sunnatu an yasna aqriba'ul mayyit wa jiranu li ahli mayyit ta'aman yushbi'uhum. Dan sesungguhnya yang sunnah adalah kerabat mayit tersebut, ya, atau aqriba'ul mayyit, kerabat dari mayit, ya, orang-orang dekat dari mayit tersebut atau kerabatnya dan tetangganya membuatkan makanan untuk ahli mayit. Ya, wa yusbi'uhum, dan bagaimana membuat mereka itu bisa kenyang. Ya. Di hadits Abdullah bin Ja'far, berdasarkan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, lamma ja'ana Ja'far, tatkala datang berita duka meninggalnya Ja'far ketika dia dibunuh. Qala Nabi SAW, isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Lihat, buatkanlah untuk keluarganya Ja'far makanan. Faqad atahum amrun yusjiluhum, telah datang perkara yang buat mereka sibuk. Aw atahum ma yasbuluhum, atau datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka sibuk. Lihat, ini Nabi perintahkan kepada siapa? Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Harusnya kita yang datang bertakziah, kita yang datang itu, kita yang membawa makanan. Ya, ya, kita yang membawa makanan. Ya. Nah, untuk keluarga mayit yang sedang ditinggal. Ya. Dan inilah yang berlangsung ya di zaman Rasulullah SAW. Ya, zaman Rasulullah SAW. Jadi, nah, kita doakan orang yang meninggal tersebut, ya, memberikan rasa sabar agar dia bersabar, ya, kemudian juga ya tidak berlebihan di dalam takziah. Ya, makanya jangan berkumpul. Takziah itu yang sederhana, ya, tidak usah terlalu berlebihan, ya, dan tentunya ya ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tadi hadis ketika Nabi datang berita cucunya meninggal, salah satu dari anak putrinya meninggal, Nabi tidak langsung datang, tapi dia suruh orang yang diutus tadi untuk kembali ke sana, menunjukkan bahwa takziah itu tidak mesti hari ketika orang itu meninggal. Buktinya Nabi tidak langsung, ya, beliau biarkan orang itu pulang, menyampaikan kepada putrinya untuk bersabar, ya, menunjukkan bahwa tidak ada batasan, ya, kapan seorang itu bertakziah, ya, tidak batasannya. Dia mungkin hari setelah dikuburkan atau 2 hari 3 hari, yang jelas tujuannya menghibur, ya. Kemudian jangan sampai karena berkumpul, misalkan dia berkumpul, jangan sampai membuat sedih lagi orang yang telah ditinggal pergi oleh kerabatnya, begitu. Ya, tujuannya kita untuk menghibur dia.
Dan ini termasuk sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, karena sudah azan, ada satu pembahasan lagi. Ini pembahasan yang paling terakhir adalah pembahasan yang amal-amal orang hidup yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Ya. Namun ini tidak bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga pertemuan yang berikutnya kita bisa menyampaikannya. Ya. Dan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah itu sudah habis, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Ya. Adapun yang lain ini sisa hal-hal yang berkaitan setelah penguburan saja. Ya, salah satunya tadi kita sudah bahas tentang takziah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah keilmuan buat kita semua. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan akhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Demikian. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.